Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah meringankan langkah kita dalam melangkah ke tempat yang penuh berkah ini insyaallah, yang mana di pagi hari ini banyak dari teman-teman kita yang lebih memilih untuk memuaskan dirinya untuk tidur sampai siang karena berhubung hari libur dan mungkin malamnya capek. Dan alhamdulillah kita diberi taufik, diberi keringanan kaki kita melangkahkan ke majelis ta'lim, dan semoga dari yang sedikit ini bisa memberikan barokah terhadap ilmu kita. Pertama-tama saya insyaallah mungkin hari Senin atau malam Selasa insyaallah terbang ke Indonesia. Dan hari ini sebenarnya tadi pagi itu udah ngantuk, tapi berhubung teringat kawan-kawan, teringat sobat-sobat seperjuangan, jadi saya sempat-sempatkan datang Badri daripada ketiduran. Oh, berarti cepat pulang hari itu? Iya, insyaallah, tapi ini bukan pertemuan terakhir yang mungkin masih cuti, jadi insyaallah nanti 3 bulan ke depan bisa bertemu lagi insyaallah. Yang ingin saya sampaikan, ada sebuah ayat yang tentang kesyirikan yang sampai terkadang sering terngiang-ngiang di pikiran saya, yang terdapat dalam surat Yusuf di ayat-ayat terakhir mungkin sekitar 110 gitu, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jadi yang artinya kebanyakan mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka pun berbuat kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Jadi di samping mereka beriman kepada Allah, percaya adanya Allah, mereka juga berbuat kesyirikan. Dan setelah saya melihat di tafsir ini, ayat ini turun kepada orang-orang di zaman Rasulullah. Padahal kita tahu orang musyrik. Jadi orang musyrik itu bukan orang yang murni menyembah berhala, bersimpuh berhala, sujud pada berhala, tidak. Tapi mereka di samping beribadah, percaya adanya Allah, dia juga beribadah pada selain Allah. Dan ini perkara yang samar bagi mungkin sebagian muslim, mungkin banyak yang belum mengetahui perkara ini. Dan Rasulullah bersabda, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml. Jadi syiriknya di dalam umat ini lebih nggak terasa dari kerayapannya semut. Jadi ini buat PR kita semua ya. Jadi kita semua itu nggak boleh merasa aman dari perbuatan syirik. Jangankan kita, Nabi Ibrahim yang kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala di kaumnya dengan meluluh lantakkan semua berhala, disisakan satu yang paling besar. Dan begitu juga dengan perbuatan beliau itu, beliau tidak merasa aman dari berhala. Dan beliau berdoa dalam mungkin surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Jadi seorang nabi pun yang udah maksum kan, beliau
Beliau udah maksum, Khalilur Rahman. Beliau udah kekasih Allah. Beliau merasa tidak aman dan perlu memperbanyak doa dengan wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Ya Allah, maka siapa saja yang mengikutiku, waman tabi'ani fa innahu minni, mereka adalah bagian dariku, waman asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang bermaksiat menyelisihiku, sungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Begitu juga Rasulullah bersabda dalam banyak riwayat hadis dan doa-doa beliau, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Rasulullah yang levelnya sudah jelas maksum, beliau pemimpin para nabi, orang paling bertakwa, beliau tidak lupa mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Dan seharusnya kita yang mental tempe kayak gini harusnya lebih perlu untuk berdoa seperti ini, bahkan lebih banyak dan lebih takut. Jangan pernah merasa aman. Ada sebuah ayat yang artinya kurang lebih, apakah kalian merasa aman dari tipu daya Allah? Jadi kita jangan terpedaya dengan mungkin kita udah rajin ngaji, dengan kita udah mungkin hafal berapa juz Quran. Jangan pernah kita aman dari perbuatan syirik. Dan syirik itu bermacam-macam ya, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil, dan semuanya muskilah. Dan yang paling banyak yang menjatuhkan seorang ke dalam syirik, yang syirik akbar, adalah meminta kepada mayat. Dan kita tahu bahwasanya di musyrik zaman dahulu, mereka ada yang Rasulullah dahulu mendapati seorang yang bertalbiyah. Jadi mereka di samping beribadah kepada Allah juga mengambil yang lain sebagai tandingan buat Allah. Jadi dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi sebagian orang ada yang mengambil selain dari Allah tandingan bagi Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi seorang yang beriman lebih sangat mencintai Allah daripada mereka. Ini kalau dalam nahwu, jadi asyaddu itu lebih ya, tafdil, mengutamakan dari yang anu. Si A lebih kuat dari si B. Intinya si A juga punya kekuatan, tapi si B lebih kuat. Asyaddu hubbalillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman lebih mencintai Allah. Artinya orang beriman juga, orang-orang selain beriman juga mereka mempunyai cinta rasa Allah, tapi mereka juga mengambil selain untuk beribadah pada Allah. Paham? Mungkin kurang jelas penjelasannya. Jadi intinya, jadi mereka juga di samping mencintai Allah, juga dia mencintai kepada selain Allah. Maksudnya cinta di sini bukan cinta kepada istri, cinta bukan ya, cinta yang sampai mengeluarkan sifat kehinaan dan merendahkan diri. Jadi sifat yang demikian, sifat rendah, kita merendah dan merasa hina, itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya untuk Allah. Adapun cinta kepada saudara, cinta kepada bapak itu cinta tabi'i ya. Jadi wajar kita punya cinta rasa seperti itu. Tapi adapun cinta yang disertai dengan tazallul, jadi menghinakan diri kita terhadap sesuatu itu, dan kita merasa takut dengan sesuatu itu, maka cinta yang seperti ini, rasa takut yang seperti ini, jika diserahkan kepada selain Allah, maka ia termasuk syirik. Dan setelah melihat tulisan-tulisan para ustadz, saya menemui definisi kesyirikan yang paling bagus insya Allah. Jadi syirik itu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Jadi menyamakan sesuatu selain Allah kepada Allah dalam hal-hal yang
khusus untuk Allah semata. Jadi sesuatu yang patutnya hanya untuk Allah, kalau kita serahkan kepada selain Allah, itu syirik namanya. Jadi seperti contoh min khosaisillah, jadi dalam hal yang khusus untuk Allah semata, kayak ibadah. Jadi kebanyakan juga ini menyangkut pada keyakinan, walaupun kelihatannya sepele kan, keyakinan dalam hati, walaupun orang sholatnya rajin, puasa, akhlaknya baik, tapi kalau keyakinannya nggak beres tentang Allah, itu sia-sia. Jadi ketauhidannya itu rapuh ya. Jadi yang min khosaisillah termasuk adalah ibadah. Dan ibadah, semua udah tahu kalau ibadah itu ismun jami'an lima yuhibbullah min qaulin zahiran wa batinan. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, baik itu berlaku dalam perbuatan amaliyah badan ataupun keyakinan dalam hati, zahiran wa batinan. Perbuatan yang nampak seperti sholat, puasa, zakat, haji. Terus wa batinan, jadi perbuatan hati, tawakal, khauf, roja, rasa takut, rasa harap. Jadi kalau yang keyakinan yang khusus untuk Allah ini diserahkan kepada selain Allah, entah pada jimat, entah pada mayat, entah pada yang lainnya, maka ya termasuk kesyirikan. Dan seperti contoh kita semuanya, ada orang yang meyakini ada sesuatu yang turut andil dalam menciptakan dunia, turut andil menguasai sebagian dari dunia ini. Padahal kalau orang-orang sufi, mereka meyakini di wilayah sana ada wali kutub ini yang mengatur benua sana, mengatur pulau sana, ada wali ini, wali itu, wali ini, wali itu, wali kutub namanya, mereka menyebut seperti itu. Jadi mereka berkeyakinan wali-wali ini dikasih mandat oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Mungkin entah itu. Jadi nggak wajar kalau nggak heran kalau sebagian ulama, guru-guru mereka, tuan-tuan guru mereka, kalau mengasih nasihat kepada para muridnya, kalau mungkin kamu terjepit, panggillah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika mungkin orang itu tenggelam semuanya, kata guru, ingat gurunya mungkin, kalau tenggelam, kalau terjepit gak bisa apa-apa, panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya seperti itu. Jadi orang itu walaupun mungkin sholatnya semalam suntuk, siangnya puasa, tapi kalau ketika tenggelam manggilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seakan-akan dia meyakini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu menguasai lautan. Seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani kan udah tidak ada di depan dia sudah meninggal di masa lalu. Seakan-akan dia meyakini kalau Abdul Qadir Jailani ini punya mahab mendengar. Seakan-akan dia menyamakan Abdul Qadir Jailani kepada Allah. Jadi ini min khosaisilahnya kayak gini. Jadi hak-hak yang khusus untuk Allah diserahkan kepada Abdul Qadir Jailani. Mereka meyakini Abdul Qadir Jailani mendengar dia dan akan menolong dia. Padahal ini sesuatu yang sangat nggak masuk akal. Orang yang udah mati di kuburan, kita minta-minta kepada dia. Pertama, si mayat juga mendengar, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak bisa membuat orang yang di kubur itu mendengar kamu. Jadi orang yang mati udah nggak mendengar. Terus kita kok manggil-manggil, bahkan menyematkan maha mendengar yang hanya mutlak untuk Allah diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya ini termasuk kesyirikan yang nyata, menyetarakan makhluk kepada derajat Allah, derajat ketuhanan. Jadi sangat muskilah. Jadi mungkin, tapi sebagian besar orang muslim jarang yang mengetahui hal yang gawat seperti ini. Padahal ini adalah inti dari tauhid. Karena adat itu mungkin. Bukan adat, jadi ajaran. Iya, udah keyakinan dari orang sufi seperti itu. Bahkan mereka ada yang mengatakan kalau saya mati, terus kalian punya hajat, datang ke kuburanku. Jadi secara langsung mereka menyatakan bahwasanya kalau perlu apa-apa datang ke aku setelah aku mati. Padahal udah tahu kalau orang mati itu lain seperti orang hidup. Kita harus dimandikan. Mau jalan sendiri nggak bisa, harus diantar ke kuburan. Kita mau pakai baju kain kafan harus dipakai sama orang.
setelah dikubur kita minta kepada dia kok. Error. Dan sesuatu yang paling banyak menyesatkan umat muslimnya di bagian doa ini. Jadi doa itu kelihatannya sepele ya Pak ya. Kelihatannya sepele, sekedar minta ini itu kok dijatuhi hukum syirik akbar kalau minta kepada selain Allah. Nah, padahal kalau dilihat secara hadis, secara Quran, secara dalil, doa itu sesuatu yang agung. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan inti dari ibadah, seperti Rasulullah mengatakan, al-hajju arafah. Haji itu intinya di Arafah. Maksudnya Arafah itu intinya haji itu di Arafah. Seperti juga ini, ad-doa huwal ibadah. Kita tahu kalau kita sholat, kita puasa, kita ada rasa takut kepada Allah, ada rasa khusyuk, tapi rasa itu kalah dengan ketika kita berdoa. Ya Allah, begini begitu. Kita menunjukkan rasa kehinaan kita. Dan doa itu bisa dikatakan, diucapkan, dilakukan setiap saat, tidak terikat waktu. Berbeda dengan sholat, puasa, zakat. Kita beramal soleh, tapi rasa kehinaan kita di hadapan Allah kurang, ya kan? Tapi kalau berdoa, kita merasa, ya Allah, sangat kita itu hina. Nah, kehinaan seperti ini kita serahkan kepada selain Allah, muskilah. Nah, yang menjadi kesyirikan yang seperti ini juga terjadi dalam pertama kali di umat Nabi Nuh. Dan umat Nabi Nuh kita sudah tahu bahwasanya beliau berdakwah selama 950 tahun ya. Dan umat-umat mereka ketika didakwahi, umat mereka menjawab, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi ketika umat Nabi Nuh didakwahi oleh Nabi Nuh bahwasanya jangan melakukan kesyirikan, mereka menjawab, umat-umat mereka saling mengingatkan sama yang lainnya, sama orang kafir yang lainnya, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi 5 orang ini ditafsir oleh Ibnu Abbas bahwasanya 5 ini adalah asma'u rijalin sholihin. Jadi 5 orang ini adalah 5 orang yang soleh di zaman Nabi Nuh dahulu. Dan disebutkan dalam tafsir juga 5 orang soleh ini mati dalam tahun yang sama. Jadi mereka sangat sedih kehilangan orang-orang yang soleh di hadapan mereka. Akhirnya setan membisikkan kepada mereka untuk membuat gambar-gambar. Orang-orang yang soleh itu digambar sama mereka. Kalau mereka mengingat orang soleh melihat fotonya itu, semangat dia timbul, semangat untuk ibadah, semangat, giat. Tapi lama-lama waktu itu nggak disembah, cuma dibuat pajangan buat penyemangat amal ibadah mereka. Dan setelah generasi berikutnya, setan membisikkan lagi, kalau pengen lebih nganu lagi, dibuat patung katanya. Dibuat patung agar lebih meresap, seakan-akan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita tempatkan patung itu di tengah majelis kita. Jadi akhirnya tambah kemajuan lagi, setan membisikkan untuk membuat patung. Ketika membuat patung, belum disembah juga. Nah, datang setelah generasi-generasi berikutnya yang tidak tahu ilmu, akhirnya setan membisikkan, kalau kalian kena musibah, kemarau panjang, dulu orang-orang terdahulu kamu minta kepada patung ini. Dia adalah orang soleh, dia yang akan menyampaikan permintaanmu kepada Allah. Ini wasilah ya, yang sudah terkenal di tempat kita, wasilah. Jadi perantara antara dia kepada Allah. Jadi mereka menjadikan sesuatu untuk menyampaikan hajat dia kepada Allah. Terkadang hajat-hajat yang penting yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, seperti menurunkan hujan. Kita sepakat, nggak ada seseorang pun yang bisa menurunkan hujan. Bahkan di Amerika dahulu pernah terjadi kemarau panjang, dan menurut ilmu kimia bahwasanya zat ini dengan zat ini disatukan jadinya air. Maka digelontorkan berapa dana miliaran untuk mendatangkan 2 zat ini, dikumpulkan jadi satu tetes pun nggak turun hujan. Itulah yang mampu menurun hujan adalah Allah semata. Jadi kalau kita sampai meminta kepada
patung atau mungkin pawang hujan. Di daerah kita mungkin kenal ya pawang hujan. Kalau mau mantenan, mau apa, kita datang ke pawang hujan. Pak Pawang, tolong jangan dihujanin. Dia siapa? Dia manusia sama kita. Gak bisa nurunin hujan. Itu hak mutlak Allah. Jadi kalau kita meyakini ada sesuatu yang kekuatan yang menandingi Allah atau menyamai Allah, itulah syirik. Dan mereka ketika setelah generasi-generasi berikutnya, ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, mereka menjawab, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyeru mereka kecuali mereka ini menyampaikan hajat-hajat kita yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi mereka intinya mereka tahu adanya Allah, mereka sama sekali nggak punya keyakinan kalau si patung ini yang menciptakan saya, enggak, sama sekali nggak ada. Mereka menyatakan seperti di zaman Rasul juga ada Lata itu adalah orang yang berbuat baik ketika musim haji tiba. Beliau menyiapkan adonan-adonan roti, mengaduk gandum dan membagikannya kepada jamaah haji. Ini perbuatan soleh ini. Dan umat-umat setelahnya memandang bahwasanya si Lata ini perlu dimuseumkan, perlu diawetkan, jadi dikenang jasanya. Jadi di samping mereka dan ayat-ayat Al-Quran banyak yang menceritakan tentang bahwasanya orang musyrik itu iman kepada Allah, maksudnya percaya adanya Allah, bahwa Allah yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan segala urusan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah. Jika engkau mengatakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, pasti pakai lam taukid dan nun yang sangat pasti, mereka akan sangat mengatakan bahwa yang menciptakan adalah Allah. Jadi mereka tidak meyakini kalau si patung ini yang membuat saya, enggak, sangat bodoh kalau orang berpikiran kayak gitu. Enggak sebodoh itu mereka, orang musyrik itu. Jadi orang musyrik itu walaupun di sebagian lain dia mengkafirkan, tidak menerima dakwahnya Rasulullah, ini termasuk kekafiran tersendiri ya. Tapi inti dari mereka, awal merekanya itu adalah di samping mereka beriman kepada Allah, mereka juga mengangkat makhluk setara dengan kedudukan Allah. Padahal makhluk itu walaupun semua makhluk pokok selain Allah itu makhluk. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan kalian tidak diperintahkan untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai andada, sebagai tandingan untuk Allah. Ayat merukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah kalian diperintahkan untuk berbuat kufur setelah kalian berislam? Jadi selain Allah, kalau kita angkat derajatnya melebihi Allah atau sejajar dengan Allah, kita itu namanya syirik ya. Dan semua ini terangkum dalam surat yang insya Allah sudah dihafal sama kita, dihafal sama mungkin anak-anak TK juga, surat Al-Ikhlas. Jadi Qul huwallahu ahad, Allah itu satu dalam. Jadi kita harus meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan kita, memberi rezeki, mengatur dunia ini semuanya. Begitu juga Allah itu satu yang kita tuju dalam hal ibadah. Ibadah itu semua, dari segi sholat, dari segi zakat, puasa, tawakal. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dan ini ayat ini menampar orang-orang yang bergantung pada jimat, kepada tanggal-tanggal, raja-raja. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini membantah orang-orang Nasrani dan Yahudi, yang mana mereka mengatakan wa qalatul yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Jadi orang Yahudi mereka tergelincir dalam menyatakan bahwasanya Uzair itu orang soleh juga, dinyatakan mereka sebagai anak Allah. Dan Nasrani sama kasusnya, menyetarakan Nabi Isa sebagai anak Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah, satu pun tidak yang setara.
Jadi kalau kita sampai mengangkat tinggi-tinggi sesuatu selain Allah, entah itu nabi, entah itu malaikat, entah itu siapa, kita angkat derajatnya sampai menyamai Allah, itulah kesyirikan. Dan masih banyak lagi masalah kesyirikan-kesyirikan yang masih banyak, seperti syihir, menyembelih pada selain Allah. Dan anehnya, ketika dulu saya sebelum tahu pengajian seperti ini, pengajian salaf, saya dulu pernah dengar kabar bahwasanya adik saya itu katanya kemasukan roh halus atau setan atau jin lah. Dan antiknya ketika mengadu pada seorang kiai, ketika diterawang sama dia, katanya ini harus disembelihin kelinci hitam, katanya. Sangat aneh. Jadi seorang kiai menyuruh masyarakat, menyuruh umat kepada menyembelih kepada selain Allah, padahal kita tahu fasholli li rabbika wanhar. Jadi di samping sholat, kurban itu disetarakan dengan kedudukan sholat. Jadi kalau kita menyetarakan, memberikan sholat, memberikan itu pada selain Allah, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu pula. Jadi kalau dua ini amalan agung semuanya. Kita sholat dan kita berkorban. Korban sama sholat disejajarkan, seakan-akan mereka memulai nilai yang sama agungnya. Jadi kalau kita serahkan satu ini kepada selain Allah, syirik kita. Nah, ini si kiai ini entah itu bahlul atau gimana ya, entah itu kalau bilang nggak tahu kok aneh, kok kiai nggak tahu ya. Akhirnya dilakukan sama pihak keluarga dari pihak ibu, dia yang menyembelihkan itu. Dan seorang jin mungkin puas setelah berhasil menyesatkan umat manusia dengan menyembelih pada selain Allah, entah itu dengan ilmu atau dengan ketidaktahuan, yang jelas mereka puas. Paling tidak memang ada perbedaan ya antara orang yang mungkin nggak tahu antara itu kesyirikan atau tidak, dan kayak Syekh Muhammad Abdul Wahab yang saya baca, dia itu nggak, kalau orang bodoh nggak tahu bahlul terus ikut-ikutan, tidak termasuk kafir. Tapi sangat keterlaluan kalau semuanya kita kok perkara dalam hal ini kok sampai kita tidak tahu keterlaluan. Sangat aneh. Inti dari Islam adalah tauhid. Jadi aneh kalau semuanya kita sampai nggak tahu, ngaku Islam kok nggak tahu tauhid. Sangat nggak lucu. Dan sebagian yang lain menyatakan dia tahu nggak tahu dia kafir. Dan wallahu alam mana yang lebih rojeh saya juga nggak tahu. Dan yang jelas ini perkara yang besar ya, yang muskilah, menyangkut akhirat kita, menyangkut neraka, surga dan neraka. Jadi para ikhwan semua, saya pribadi untuk mengingatkan diri sendiri dan pada antum-antum sekalian untuk menjaga tauhid dan tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Karena kita ini siapa? Gak ada yang menjamin. Rasulullah yang udah dijamin, Nabi Ibrahim yang udah dijamin. Mereka masih merasa ketakutan dan masih merasa butuh untuk berdoa kepada Allah untuk meminta ditetapkan dalam agama Islam. Dan di antara kesyirikan yang lain adalah sihir ya. Kita tahu semua sihir. Kalau kita mengklaim bahwasanya para dukun itu tahu kalau kita mendatangi dukun, kita percaya dengan perkataan dukun, kita udah faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan kiranya mungkin cukup sekian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan buat teman-teman semua ini, uhibbukum fillah, dan insyaallah kita akan bertemu lagi setelah lebaran insyaallah. Dan saya cukupkan sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.